Shalom, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang gimana perkembangan dunia saat ini dan di mana titik mulainya kehancuran globalisasi dunia sekarang. Yang terjadi adalah yang pertama adalah kekuasaan, dan kekuasaan yang mendatangkan kejahatan. Dan sekarang ini banyak orang tahu bahwa seorang investor atau seorang pengusaha besar itu sekarang dia main di pakai sistem imperialisme. Dari imperialisme dia main di sistem ekonomi politik, imperialisme politik. Dari situ dia main lagi di budaya. Jadi bagaimana cara supaya seorang investor itu dia mau investasi sebuah perusahaan atau sebuah dia punya rancangan-rancangan perusahaan mau masuk di setiap wilayah atau setiap negara yang dia sudah ketik dan dia sudah ditandai itu. Dan sekarang kita kembali kepada Papua, dan sekarang kita mengalami di bagian sisinya kolonialisme. Seorang investor dia pakai sistem imperialisme di dalam kategori kolonialisme. Di dalam kolonialisme dia pakai militerisme. Karena apa? Karena masyarakat tanah adat, masyarakat penghuni bumi sudah tidak terima dengan kedatangan perusahaan-perusahaan asing yang sedang datang di tanah Papua. Maka sekarang ini pakai sistem masuk di dalam kolonialisme. Setelah kolonialisme kita akan menghadapi dengan militerisme. Karena apa? Karena seorang investor atau seorang pengusaha besar itu dia sudah main ekonomi di dalam budaya. Setelah itu baru kita akan menghadapi dan mengalami namanya perselisihan atau permusuhan antara saudara dalam satu rumah, dalam satu keluarga, dalam satu suku, dan di tanah Papua seluruhnya akan mendapatkan hal itu karena sudah main di sistem budaya. Dan dia sudah tahu persis semua tapal batas, semuanya yang ada di tanah Papua, sehingga dia main dan dia mau loloskan segala sesuatu dia pakai uang. Karena dia pakai metode yang politik, dia sudah main selesai di tingkat kenegaraan. Setelah kenegaraan selesai, dia masuk lagi di kebudayaan. Setelah kebudayaan masuk di dalam kategorinya kolonialisme. Setelah kolonialisme masuk di dalam militerisme. Jadi sekarang ini kita akan banyak yang mendapatkan, ya kalau kita melawan kita akan mendapatkan dengan senjata. Terus bagi yang melawan akan menghadapi dengan militer. Karena sekarang investasi masuk di setiap pelosok Papua itu di atas namakan TNI dan Polri. Karena seorang investor pengusaha dia sudah main di ekonomi politik di dalam kepemimpinan daerah atau di pemimpin dari berbagai tempat di berbagai wilayah. Jadi wajar masyarakat miskin atau masyarakat tanah ulayat, masyarakat pribumi akan mendapatkan kolonial melalui militeris. Jadi sangat disayangkan kalau pemimpin setempat
sudah buka tangan untuk mendatangkan hal itu, sehingga masyarakat biasa akan korban nyawa, korban tanah, korban anak, korban peternak, korban kehidupan, korban hutan yang memberikan oksigen. Dia akan punah karena melalui kerakusan. Tidak mungkin seorang investor menginvestasikan sebuah perusahaan tanpa mengetahui dan disetujui pemimpin daerah itu sendiri. Jadi otomatis yang dibodohi kita dan dimanfaatkan kita adalah pemimpin kita itu sendiri. Karena tidak mungkin di dalam orang rumah, tidak mungkin orang lain akan datang melalui pintu itu. Bahkan tidak mungkin sesuatu yang mau mereka lihat atau mereka mau fasilitasi segala sesuatu di dalam rumah, tidak mungkin mereka diam-diam datang, tetapi mereka harus ketuk pintu tuan rumah atau pemimpin rumah. Sama seperti itu juga kita menghadapi di tanah Papua. Jadi ya kita ikuti perkembangan yang ada saja. Jadi banyak yang meninggal, banyak yang akan dipermainkan oleh pemerintah, dimainkan oleh seorang pengusaha, dan juga seorang pemimpin juga dimanfaatin oleh seorang pengusaha atau seorang investor dari asing. Yang tadi imperialisme adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan dia adalah meluas di berbagai negara. Dan itu yang dinamakan imperialisme. Jadi ya menghadapi saja dengan perkembangan yang ada. Karena orang pintar mendatangkan kejahatan, kekuasaan mendatangkan musibah, kehancuran, krisis ekonomi, kematian dan kelaparan. Masyarakat yang ada di setiap pelosok setiap negara. Jadi dia akan mendapatkan hal ini bukan saja di Papua tetapi seluruh dunia itu dia sudah dijadwalkan dengan metode ini, dengan hal ini. Jadi begitu. Jadi selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.